Kasus tukang beca yang mengelabui teller BCA hingga berhasil menarik uang nasabah terus menjadi sorotan. Nasabah menyalahkan pihak BCA, BCA justru menyalahkan nasabah. Kita bahas malam ini bersama pakar hukum perbankan ada Yunus Hussein. Halo, selamat malam Pak Yunus. Selamat malam semuanya. Oke, baik Pak Yunus. Ini berbicara soal apa yang terjadi pada saat ini. Kasus ini sudah naik ke meja hijau, sementara OJK masih memanggil pihak-pihak yang terlibat. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak? Karena kedua pihak ini kan saling salah menyalahkan. Baik, makasih. Jadi memang kalau dilihat di dalam aturan ya, di Undang-Undang Perdata ada 1367 ayat 3, ada POJK tahun 2022 ya. Bank harus menjaga keamanan uang nasabah. Iya. Kalau uangnya hilang, nasabah rugi karena kesalahan bank atau pegawai bank, bank bertanggung jawab. Di dalam kasus BRI terakhir ya, priority bankingnya diambil uangnya oleh pegawai BRI. BRI menggantikan dan melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Banten. Nah, dalam kasus ini kita coba lihat siapa yang memulai pembobolan rekening nasabah BCA ini. Kalau dilihat dari mulai mengintip PIN-nya, kemudian berusaha mencuri buku tabungan, kartu tabungan, kemudian survei mencari siapa yang bisa menarik orang yang mirip dengan pemilik rekening. Itu dari awal sudah direncanakan sebenarnya. Direncanakan dan berhasillah dia mengambil uang tadi berapa? 345 juta rupiah. Nah, kalau dilihat dari situ memang nasabah ada kurang teliti karena sebelumnya pernah meminjamkan rekeningnya untuk menampung transfer untuk saudara Toha tadi. Waktu mengecek saldo itu dia intiplah PIN-nya. Nah, PIN inilah yang diketahui oleh Toha karena kekurang telitian, kehati-hatian dari nasabah, sehingga itu bisa dipakai, dimanfaatkan setelah dia dapat ATM, dapat buku tabungan dan lain-lain. Nah, di situ ada mulai dari kasus ini terjadi. Lalu bagaimana dengan bank? Memang bank itu harus melaksanakan ketentuan yang nama customer due diligence ya. Dia identifikasi, kemudian dia lakukan verifikasi, lalu dia harus monitor transaksi dan rekening dari si nasabah. Memang nasabah berhak menarik uangnya di bank yang dia miliki, tapi yang menarik kan orang lain. Kalau lihat jumlah yang ditarik, kalau menurut saya jumlahnya cukup besar, 35 juta ya. Ada bagusnya walaupun nasabah dilayani dengan cepat, tapi kalau jumlah cukup besar ada baiknya dalam rangka kehati-hatian. Pegawai bank melakukan konfirmasi, misalnya dia menelpon, menghubungi si pemilik rekening, benar nggak ada tarik duit sekian banyak pada hari ini misalnya. Itu apakah sudah dilakukan atau belum? Itu perlu dalam rangka kehati-hatian. Kalau perlu, apalagi zaman sekarang orang banyak pakai masker, tambah dia pakai kopiah ya, nggak jelas wajah orang. Kadang-kadang teman kita sini kita nggak tandain tuh. Pangling gitu. Nah, ada bagusnya memang pada waktu mencairkan jumlah yang banyak ini dicek database BCA mengenai nasabah itu. Mungkin dilihat fotonya, dilihat identitas lainnya, tanggal lahir, kemudian ulang tahunnya atau ibunya ya, siapa namanya. Nah, itu pengecekan second checking itu perlu kalau menurut saya. Untuk benar nggak dia nasabah yang asli gitu. Saya nggak tahu apakah ini juga sudah dilakukan apa tidak ya. Jadi kalau menurut saya, walaupun dimulai dengan kesalahan dari saudara Toha dengan tukang beca dan ada kelalaian dari nasabah BCA, tapi dari sudut bank BCA kalau menurut saya ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan kehati-hatiannya supaya penarikan yang dalam jumlah besar tidak terulang lagi, dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Karena dia sudah lakukan semacam risk management ya, mengontrol siapa yang narik ini benar apa enggak itu. Lihat database-nya, kemudian mengecek kepada pemilik rekening benar nggak dia narik uang hari ini gitu. Kalau Pak Yunus berbicara soal second checking begitu, apakah kalau dilihat dari sini bahwa kalau misalnya kita anggaplah si nasabah ini menuntut bahwa kenapa tidak dilakukan second checking begitu, apakah juga bisa disalahkan kepada pihak BCA? Memang itu aturan kehati-hatian yang ada di OJK, ada di SOP-nya bank ya. Di SP bank tuh ada dalam rangka kehati-hatian kita harus lakukan apa yang harus dilakukan.
walaupun di sini ada katakanlah sedikit kekurangan, tapi konsekuensi dari katakanlah melanggar SOP ataupun ini sebenarnya lebih banyak pada administratif ya. Minta dia memperbaiki sistem ini, walaupun ada sanksi paling ya peringatan administratif untuk memperbaiki sistem yang ada gitu. Tapi ini bisa dikatakan sebagai celah juga ya Pak ya? Dimulainya dari saudara Toha tadi. Kalau tidak ada PIN dia pegang, tidak pegang KTP, nggak pegang buku tabungan, itu sebenarnya tidak bisa terjadi. Di lain pihak bank idealnya harus melakukan katakanlah second checking dalam rangka risk management ini seperti saya sebutkan tadi. Seperti yang saya tadi tanyakan Pak, berarti bisa disalahkan juga kalau misalnya tiba-tiba si si yang dikatakan sebagai yang memiliki rekening ini menuntut kembali terkait dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kenapa tidak ada double checking dan lain sebagainya begitu. Nanti banyak juga tergantung dari putusan pengadilan pidana ya yang proses Toha dan Setu tadi ya yang sudah dilaporkan. Kalau misalnya dalam proses pidana dia dinyatakan bersalah melakukan pembobolan bank ini ya, aset-asetnya bisa disita, nanti dirampas untuk mengganti kerugian nasabah ya, pemilik tempat kos tadi ya. Cuman memang prosesnya lama dan seringkali aset-aset Toha dan Setu tidak cukup untuk merecovery kerugian itu gitu. Nanti kalau putusan pengadilan memutuskan dia bersalah, itu sebenarnya lebih banyak tanggung jawab kepada dia. Kalau seandainya nasabah menggugat BCA ya sebagai hak dari nasabah silakan saja. Dasarnya apa? Misalnya ada wan prestasi, ada perjanjian yang dilanggar atau ada perbuatan melawan hukum, silakan. Tapi proses cukup lama dan putusan pidana itu cukup baik bagi BCA untuk menunjukkan bahwa yang salah itu sebenarnya Toha dan Setu, bukan bank itu sendiri gitu. Baik. Ada kelalaian sedikit ya, kekurang telitian sedikit saja. Nah ini berbicara soal SOP yang dilakukan oleh bank begitu secara general Pak. Apakah sejauh ini memang sudah memenuhi apa yang menjadi perhatian publik begitu terkait dengan keamanan? Karena kita tahu sendiri bahwa seperti halnya mencocokkan KTP, tanda tangan, dan lain sebagainya ini kan sudah dilakukan. Lalu apa perlu dilakukan seperti halnya biometrik mata, lalu juga ada sidik jari, dan lain sebagainya perlu dilakukan juga nggak sih Pak? Apa sudah ada hal seperti itu? Itu biasanya biometrik ya, kadang-kadang ada pakai sidik jari, ataupun minta identitas yang lain untuk katakanlah cross checking. Itu biasanya di awal pembukaan rekening ya, untuk mengidentifikasi apakah benar nih nasabah buka rekening memang dia sendiri gitu. Nah, di dalam sehari-hari kalau setiap transaksi sudah tentu tidak lakukan sedetail itu seperti pada waktu buka rekening karena bisa makan waktu lama nanti. Karena bank tuh kelebihannya dia lebih cepat kalau udah ada database di sana. Dan secara online dia bisa munculkan lagi data-data yang pertama kali dia minta tadi gitu. Jadi sebenarnya ini lebih banyak dalam rangka manajemen risiko, risk management ya. Hati-hatian, kalau ada transaksi besar maka ada risiko besar, maka perlu upaya lebih besar, resources lebih besar dalam arti misalnya dicek misalnya benar nggak si pemilik rekening menarik. Bisa juga bank misalnya bertanya kalau dia ragu-ragu. Kalau bertanya pada yang bersangkutan dicek, cross-check dengan database-nya. Di database kan ada ketahuan misalnya umur, alamat, nama ibu kandung, nomor telepon. Kalau itu dipakai untuk second checking, saya kira bisa membantu dalam rangka kehati-hatian, terutama karena penarikan cukup besar. Tapi di sini memang ada kekurang lengkapan dalam rangka risk management ya, kurang kuat lah, sehingga bisa mudah terbobol. Mungkin karena nasabah pada waktu itu banyak sekali yang harus dilayani, semuanya ingin cepat ya. Kemudian dia udah percaya dengan database ini dan orang ini sudah kelihatannya mirip-mirip sekali. Padahal zaman sekarang orang pakai masker susah kita identifikasi. Iya. Lalu saran apa yang akan Anda berikan ke pihak BCA nanti di persidangan ataupun pihak teller begitu yang mungkin yang langsung berhadapan dengan si pelaku itu sendiri? Apa yang harus mereka
sampaikan di persidangan nanti agar tentunya hal ini tidak terulang lagi dan juga tidak berimbas kepada pihak BCA? Ini memang kalau untuk BCA ataupun tellernya ini bukan masalah pidana, ini masalah perdata. Tadi saya singgung di 1367 ayat 3. Bank bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun hal-hal yang merugikan oleh pegawainya. Kalau ada kesalahan atau ada kerugian dari nasabah yang disebabkan oleh pegawai. Di kasus BRI yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya begini, dana nasabah dibobol oleh pegawai bank, nah itu bank pasti ganti karena dia bertanggung jawab. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi dan POJK tahun 2022 mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Jadi dia bisa menunjukkan nanti BCA pada waktu proses di pengadilan, kira-kira alat bukti apa saja yang menunjukkan bahwa sudah dilakukan SOP yang ada, kehati-hatian dan sebenarnya sudah dilakukan, sehingga mungkin dia bisa menyebutkan ya ini dimulai dari Toha dan Setu yang sudah merencanakan kelihatannya, merencanakan dan berhasil perencanaan dia ini. Jadi lebih baik recovery misalnya proses pidana ditunggu selesai dan itu bisa membantu di dalam gugatan ataupun mediasi mungkin antara BCA dan nasabah. Kalau menurut saya ada baiknya bank mediasi dengan nasabah ya, atau cost settlement itu alternative dispute resolution itu perlu karena pertama tidak banyak makan waktu dan biaya. Yang kedua lebih baik juga untuk menjaga reputasi. Kalau yang begini terbuka luas ke publik, takutnya mengganggu reputasi. Padahal bank itu usahanya berdasarkan reputasi karena dia lembaga kepercayaan. Menarik soal kelalaian nasabah ini sendiri. Kan kita tahu bersama Pak terkait dengan skimming. Skimming itu kalau saya tidak salah tahun 2022 yang lalu itu ada salah satu bos bank swasta begitu ya, BCA lah kita sebut begitu, yang mengatakan bahwa kalau korban skimming akan diganti total. Nah, skimming itu kalau saya tidak salah juga bukannya itu termasuk kelalaian atau justru bagaimana ini Pak? Kalau skimming itu termasuk ya dalam bahasa risk management itu risiko operasional ya. Operasional bisa karena sistem yang lemah sehingga gampang dibobol, gampang dicuri, gampang terjadi skimming. Bisa juga misalnya risiko operasional karena pegawainya menggelapkan uang nasabah. Nah kalau itu terjadi karena kelemahan sistem bank, ya bank harus tanggung jawab memang. Tapi di satu sisi pihak bank justru meminta agar pihak nasabah ketika misalnya kan itu skimming identik dengan ATM dan lain sebagainya untuk lebih berhati-hati. Apakah itu tidak termasuk kelalaian justru? Jadi bank memang harus meminta kehati-hatian karena apa? Yang namanya manajemen risiko itu bukan hanya di pihak bank saja. Kalau nasabah tidak hati-hati, kemudian dia bisa bagikan PIN atau PIN yang mudah dipakai oleh orang lain, kartunya begitu juga, bank berat sekali karena diperlukan dua pihak di dalam rangka ya kehati-hatian ataupun manage risiko yang mungkin terjadi ini gitu. Jadi bukan karena kelalaian bank meminta, dia punya sistem, dia usahakan sekuat mungkin, tapi dia bilang saya tidak 100% bisa menjamin ini. Dari pihak Anda pun harus hati-hati, jangan sampai ada istilahnya negligence juga di sisi nasabah ya, karena kelalaian dia. Misalnya saya kasih kartu ATM saya sama PIN ke orang lain. Tolong. Lain kali itu dipakai bobol rekening saya, itu pasti salah saya itu. Saya yang memberikan. Lagi-lagi kita tetap harus berhati-hati lagi ya Pak ya terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan kasus yang memang cukup bergulir lama begitu dan juga viral. Terima kasih Pak Yunus Hussein, pakar hukum perbankan sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Terima kasih banyak ya. Selamat malam. Selamat malam.